Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdari Folis, NIM 22042326, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan arti, pembagian, dan contoh dari hukum publik dan hukum privat. Jadi di sini saya akan mengutip dari Ahmad Sanusi dalam buku Pengantar Hukum dan Tata Negara Hukum Indonesia. Ia membagi jenis hukum berdasarkan sumber dan bentuknya, kepentingan-kepentingan yang diatur dan dilindunginya, hubungan antara hukum satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan-hubungan yang implementatif, serta pelaksanaan aksinya. Pada klasifikasi kepentingannya, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa adalah hukum privat, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan negara sebagai penguasa. Baiklah, sekarang kita akan membahas hukum publik secara keseluruhannya. Pertama, kita akan membahas dari pengertian hukum publik. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi, itu merupakan perlindungan kepentingan negara. Maka dari itu, untuk memperhatikan kepentingan negara, maka pelaksanaan peraturan hukum dilakukan oleh penguasa. Hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar tata negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi, merupakan perlindungan kepentingan negara. Dalam hukum publik, salah satu pihak adalah penguasa, maka dari itu, hukum publik ini bersifat memaksa. Dalam hukum publik, upaya mempertahankan hak pada umumnya ada di tangan pemerintah. Contohnya, pembongkaran bangunan tanpa izin dan penentuan tuntutan pidana ada pada jaksa. Konsekuensinya, pada hukum publik ini, warga negara memiliki inisiatif untuk meminta perlindungan hukum. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri hukum publik. Yang pertama, ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Yang kedua, penguasa negara berkedudukan lebih tinggi daripada perseorangan. Yang ketiga, hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan kepentingan masyarakat yang luas. Yang keempat, ada banyak hubungan antar negara, masyarakat, serta individu unsur politik di dalamnya. Yang kelima, udah itu aja. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pembagian dari hukum publik. Yang pertama ada hukum tata negara, yang kedua ada hukum tata usaha negara, yang ketiga ada hukum internasional, dan yang terakhir ada hukum pidana. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu hukum privat. Yang pertama kita akan membahas dari pengertiannya. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Bidang hukum privat ini meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Selain hukum dalam pergaulan masyarakat, melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, masih ada hukum perdata lain, yaitu hukum waris yang mengandung unsur hukum keluarga dan hukum benda. Jadi, bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu karena hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat. Berbeda dari hukum publik, hubungan hukum privat didasarkan pada asas otonomi dan kebebasan para pihak atau subjek yang berkedudukannya sejajar. Subjeknya antar perorangan. Sekalipun penguasa atau pemerintah bisa menjadi subjek yang berinisiatif, mempertahankan hak dan kepentingannya sendiri, hukum privat ini tetap bersifat melengkapi atau tidak memaksa, walaupun ada juga yang memaksa. Pada hukum privat, terjadinya perselisihan hak untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya tergantung oleh pihak itu sendiri. Bahkan, dalam hukum privat, para pihak dapat penyelesaian perselisihannya pengadilan melalui institusi mana, apakah lewat pengadilan,
mediasi, atau arbitrasi. Intinya itu, seluruh keputusannya tergantung oleh pihak yang mengadu. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari hukum privat. Yang pertama, fokus pada perilaku masyarakat yang bersifat individual. Yang kedua, tetap ada monitor dari badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, pelanggaran terbukti mendapatkan sanksi yang tegas. Yang kelima, memuat perintah atau larangan. Yang kelima, aturan larangan dan perintah wajib dipatuhi oleh seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan masyarakat yang menyangkut hukum privat. Yang pertama, kekayaan para individu atau keluarga. Yang kedua, hubungan antar warga negara atau individu. Yang ketiga, hubungan antar individu dengan alat negara. Sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum yang berkedudukan sebagai individu. Terakhir, kita akan membahas hukum yang termasuk hukum privat. Yang pertama, hukum perdata tentang pribadi. Yang kedua, hukum perdata tentang harta kekayaan. Yang ketiga, hukum benda tetap atau agraria dan hukum benda lepas. Yang keempat, hukum perdata dan hukum perikatan. Yang kelima, hukum perjanjian, hukum penyelewengan perdata, dan hukum perikatan lainnya. Yang keenam, hukum perdata tentang hak imertial. Yang keenam, hukum keluarga dan hukum waris. Dan yang terakhir, hukum dagang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.